Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir kita selesai dari pembahasan tafsir ayat yang ke-172 sampai 173 dari surat Al-Baqarah, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittarra ghaira bagin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk memakan dari makanan yang baik-baik yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Dan juga Allah memerintahkan agar mereka bersyukur atau mensyukuri anugerah dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka tersebut. Kemudian setelah itu, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan atau memerintahkan orang-orang beriman untuk memakan makanan yang baik-baik, kemudian Allah sedikit merinci tentang makanan yang haram. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa jenis makanan yang haram, yaitu al-maitah, bangkai, dan darah, yaitu darah yang mengalir ketika disembelih. Dan yang ketiga lahmal khinzir, daging babi. Kemudian yang keempat adalah hewan yang disembelih dengan selain nama Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 4 jenis makanan yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Nah, namun di sini bukan pembatasan hanya 4 ini saja makanan-makanan yang Allah haramkan. Ya. Nah, di sana
masih ada beberapa jenis makanan-makanan yang haram hukumnya, yang insyaallah akan kita tambahkan faidah-faidahnya tentang makanan-makanan yang haram pada malam hari ini biidznillah taala. Nah, kemudian dalam akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bolehnya orang yang terpaksa ya untuk memakan makanan yang haram ya. Dengan syarat ya, dia tidak mencari-cari atau menginginkan makanan tersebut ya. Hanya saja terpaksa ya. Jika dia tidak memakannya, maka dia akan mendapatkan bahaya atau bahkan meninggal dunia. Dan syarat yang kedua, dia tidak berlebihan ketika memakan makanan yang haram secara terpaksa tersebut, yaitu dia hanya memakan sekedarnya, cukup untuk menyelamatkan nyawanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang terpaksa seperti ini memakan makanan yang haram tidak ada dosa atasnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adapun rincian tentang orang yang terpaksa memakan makanan yang haram sudah kita jelaskan tambahan faidahnya pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini insyaallah kita belum masuk ke ayat yang setelahnya ya. Kita hanya menambahkan beberapa faidah tentang makanan-makanan yang haram. Dan pembahasan ini pembahasan yang penting bagi kita ya. Mengingat ini pembahasan tentang halal dan haram ya. Karena jangan sampai kita mengkonsumsi ya, ataupun memakan ataupun meminum sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik, secara ringkas makanan-makanan yang haram terbagi menjadi 3. Ada makanan yang hewani ya. Ada makanan yang nabati, ada makanan yang jamadi. Baik. Sesuatu yang Allah haramkan, ada yang hewani, ada yang nabati, ada yang jamadi. Dibagi menjadi 3 macam ini. Yang pertama yaitu makanan yang hewani, yaitu yang berasal dari hewan. Yang kedua yaitu makanan yang nabati, yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga adalah makanan jamadi, yaitu makanan yang berasal dari benda padat atau benda mati ya. Kita langsung pada jenis yang pertama. Makanan-makanan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan yang berasal dari hewan. Makanan-makanan hewani ya, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Telah disebutkan tadi beberapa makanan yang haram ya. Seperti bangkai, darah, daging babi, dan juga sesembelihan yang disembelih dengan selain nama Allah. Yang nanti juga akan kita ulang penyebutannya di sini. Baik, yang pertama dari jenis makanan hewani yang Allah haramkan juga terbagi menjadi 3. Baik, makanan hewani yang haram juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama hewan darat. Yang pertama adalah hewan darat yang hukumnya haram. Yang kedua adalah at-tuyur. Hewan unggas, atau burung-burungan ya, atau unggas, yang hukumnya haram. Kemudian yang ketiga adalah
Naam, hasyarat. Naam. Atau naam, jenis-jenis serangga. Naam. Serangga-serangga yang diharamkan. Baik, ini 3 jenis makanan hewani yang diharamkan. Nah, kita kembali kepada jenis pertama. Al-hayawanat al-barriyah, hewan darat yang diharamkan. Nah, hewan darat yang diharamkan ada 6 macam. Nah, hewan darat yang diharamkan ada 6 jenis. Ya. Yang jenisnya ini, masing-masing jenisnya ada beberapa 6 contoh. Ya. Jenis yang pertama dari hewan darat yang haram hukumnya adalah hewan yang memiliki gigi taring. Hewan yang memiliki gigi taring, yang dia menggunakan gigi taringnya untuk memangsa mangsanya. Nah, baik. Hewan yang memiliki gigi taring, yang menggunakan gigi taringnya untuk memangsa mangsanya. Nah, yaitu ini jenis-jenis hewan buas ya. Nah, jenis-jenis hewan buas yang memiliki gigi taring, yang gigi taringnya digunakan untuk memangsa hewannya, yaitu menangkap mangsanya. Nah, dengan gigi taringnya tersebut. Apa saja contohnya nih? Banyak. Ya. Baik. Contohnya seperti apa? Singa, ya. Macan, nah, harimau, ya. Harimau juga dengan jenis-jenisnya, ada harimau Sumatera, ada harimau padang pasir, ada al-muhim banyak jenis-jenisnya. Yang jelas jenis harimau. Demikian pula macan, banyak jenisnya, ada macan kumbang, ada macan tutul, ya, dan lain sebagainya. Nah, singa pun demikian. Yang jelas, nah, semua jenis singa, semua jenis macan, semua jenis harimau, nah, hukumnya haram. Kemudian contoh yang lain, beruang, ya. Beruang juga haram hukumnya karena memiliki gigi taring, ya, yang gigi taringnya digunakan untuk menangkap mangsanya, ya. Kemudian contoh lain apa? Kalb, anjing. Nah, baik. Kemudian contoh yang lain adalah sa'lab, ya, rubah atau pelanduk. Nah, kemudian contoh yang lain adalah kit. Apa kit? Hir, ya, kucing. Nah, demikian pula contoh yang lain adalah qirb. Apa itu qirb? Kera. Nah, kera alias monyet alias apa lagi? Ya, al-muhim sejenis itu, ya, jenis-jenis kera, monyet dan seterusnya. Termasuk padanya orang utan, ya. Nah, dan lain-lain, ya, king kong, ya. Nah. Baik. Ini jenis-jenis atau contoh-contoh hewan yang diharamkan dari jenis hewan buas yang bertaring, yang menggunakan taringnya untuk menangkap mangsanya. Nah, baik. Berbeda dengan mereka yang menamakan dirinya Qur'aniyun, ya. Qur'aniyun yang hanya berpedoman kepada Al-Qur'an. Dalam tanda petik tapi. Nah, ya. Mereka tidak mengharamkan hewan-hewan tadi. Nah, berdalil dengan ayat yang kita baca pada pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan sesembelihan yang disembelih dengan selain nama Allah. Selain itu halal semua. Nah, Allahul musta'an ini berbicara tentang agama tanpa ilmu, ya. Menyampingkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam ayat kalau dia memang mau jujur,
Qur'aniyun, ahli Quran ya, yang mengikuti ajaran Al-Quran, kalau dia mau jujur, di dalam ayat dikatakan apa? Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul kepada kalian tinggalkan. Nah, ini ayat kalau dia mau jujur sebagai Qur'ani yang mengamalkan Quran ya, maka dia juga akan mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dalam ayat diperintahkan untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, di antaranya ini ya, hewan-hewan yang kita sebutkan tadi telah datang hadis yang sahih yang menyebutkan haramnya. Nah, yaitu di antaranya hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dinabin as-siba'." Kata Abu Tha'labah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan setiap hewan yang memiliki gigi taring, nah, atau setiap hewan buas yang memiliki gigi taring. Rasulullah SAW melarang dari memakan daging hewan buas yang memiliki gigi taring. Jelas, ya, hadisnya Bukhari Muslim, tidak diragukan kesahihannya. Nah, baik. Sehingga hewan-hewan yang memiliki gigi taring, yang gigi taringnya digunakan untuk menangkap mangsanya, ya, sehingga dikatakan hewan buas, maka hukumnya haram. Dagingnya hukumnya haram. Nah. Baik. Demikian pula dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain disebutkan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzinabin minas siba fa akluhu haram." Semua hewan buas yang memiliki gigi taring maka memakannya adalah haram. Ya, hukum memakannya adalah haram. Dalil yang lain, ya, karena banyak dalilnya ya. Nah, juga dalam Sahih Muslim dari sahabat yang lain, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dzinab minas siba wa an kulli dzi mikhlabin minat thair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap hewan buas yang memiliki gigi taring, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap burung-burungan yang memiliki cakar, yang cakarnya digunakan untuk memangsa, nah, atau menangkap mangsanya. Dan dalil-dalil yang lain yang banyak yang menunjukkan haramnya hewan buas, ya, yang memiliki gigi taring. Ini jenis yang pertama. Dari jenis yang pertama ini ada yang dikecualikan. Nah, ada yang dikecualikan dari hewan buas yang memiliki gigi taring. Ada yang dihalalkan. Nah, artinya dikecualikan dari ketentuan tadi. Apa itu yang dikecualikan? Ad-doba. Ya, doba. Ini dikecualikan, doba. Nah, boleh ad-doba itu dimakan. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Abi Ammar, ya, radhiyallahu taala anhu, atau rahimahullahu taala, Ibnu Abi Ammar rahimahullahu taala berkata kepada Jabir, atau bertanya kepada Jabir ibni Abdullah,
radhiyallahu taala anhu. Sa'altu Jabiran radhiyallahu taala anhu anid dhaba saydun huwa. Nah, Abu Ammar atau Ibnu Abi Ammar ya, Ibnu Abi Ammar beliau berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang dhaba. Ya. Apakah dia termasuk hewan buruan yang boleh diburu kemudian dimakan dagingnya? Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, "Na'am, iya." Nah. Kemudian Ibnu Abi Ammar berkata lagi, "Kuluha, apakah aku boleh memakannya?" Nah. Kemudian Jabir juga berkata atau menjawab, "Na'am, iya boleh." Nah. Kemudian berkata lagi Ibnu Abi Ammar, "Aqalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah yang kau ucapkan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Jabir menjawab lagi, "Na'am." Nah, iya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, menunjukkan bahwasannya dhaba ya hukumnya itu halal. Nah, cuman ana belum pernah melihat yang namanya dhaba ya. Baik. Wallahu alam kalau di negara kita sejenis apa ya? Dhaba. Besarnya seperti anjing, ya. Nah, kurang lebih lah. Nah. Dhaba. Dhaba ain. Ad-dhaba. Atau nanti dicari tahu lagi tentang bentuk hewan ini ya. Anak sendiri belum pernah melihatnya. Allahul musta'an. Kalau musang, nah musang itu yang seperti apa bentuknya? Nah, khawatirnya dhaba itu musang, nah, sehingga termasuk yang dikecualikan. Tapi wallahu alam ya. Nah, dilihat bentuk dhaba itu seperti apa. Nah. Mungkin ada yang bisa lihat kamus dhaba. Itu dob. Kalau biawak itu dob. Doba. Dob. Nanti lain pembahasannya. Ini hewan buas. Nah, itu dob kalau itu. Ba-nya di tasydid, dob. Kalau ini doba'ain. Doba'ain. Terakhirnya ain. Hah? Coba dibantu, ada yang nyari tahu bentuknya seperti apa. Baik. Kita lanjut. Intinya doba ini dikecualikan dari hewan buas yang bertaring yang diharamkan. Nah, dikecualikan doba maka hukumnya halal. Walaupun dia bertaring, nah, walaupun dia buas. Nah, kenapa dikecualikan? Karena ada hadis yang menghalalkannya. Nah, jadi kalau hadis pertama tadi umum, semua yang hewan buas yang bertaring, ya, yang menggunakan taringnya untuk menangkap mangsanya, hukumnya haram. Ini umum ya. Nah, kemudian dikecualikan dengan hadis khusus, bahwasanya doba itu halal. Nah. Hah? Apa? Aina. Aina itu seperti apa? Anjing.
Anjing tanpa ekor. Nah, berarti bukan musang ya? Bukan. Hah? Bubu nyari ini. Buba. Hiena gitu. Nah, hiena. Iya, bertaring dia ya. Hiena bertaring. Nah, ini yang dikecualikan. Hukumnya halal. Berarti bukan musang ya. Hah? Hiena. Yang jelas datang dalil mengecualikan doba dari makanan yang diharamkan, sehingga doba dihalalkan karena ada hadis yang menghalalkannya, yaitu hadis tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Tirmidzi, dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, jadi kalau musang haram ya. Nah, kalau musang bukan tobat tadi berarti hukumnya musang haram karena dia bertaring dan buas ya. Alaysa kadzalik? Demikian? Bertaring dia musang, pernah lihat musang? Nah. Yang kedua, dari jenis hewan darat yang diharamkan. Ini nggak bisa selesai nih dalam satu kali pertemuan. Yang kedua adalah hewan darat yang beracun. Jenis yang kedua yang diharamkan dari hewan darat adalah hewan darat yang beracun. Nah, atau mengandung racun. Apa contohnya? Ular. Nah, contohnya adalah ular. Apalagi? Kalajengking. Nah, apalagi? Tokek. Ya, tokek beracun enggak? Hah? Enggak. Tapi di sini disebutkan tokek. Ya. Baik. Allah alam di sini disebutkan tokek. Taib, yang jelas semua hewan darat yang beracun hukumnya haram. Nah, apa dalilnya? Dalilnya secara umum firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Larangan bunuh diri. Kalau makan hewan tadi berarti bunuh diri, ya. Nah, karena beracun hewannya. Taib. Juga dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, juga Imam Muslim rahimahullahu taala, tentang atau dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, tentang hukuman bagi orang yang bunuh diri. Nah, tentang hukuman bagi orang yang bunuh diri. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung, ya, bunuh diri, ya, loncat bunuh diri, ya, maka dia di neraka jahanam juga seperti ini. Nah, dia akan loncat jatuh, ya, terus demikian khalidan mukhalladan fiha. Nah, kekal selama-lamanya di dalamnya. Nah, wa man tahassa mimma atau wa man tahassa samman faqatala nafsahu fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang meneguk racun, ya, dan bunuh diri dengan racun tersebut, maka di neraka jahanam nanti racunnya ada di tangannya, yang dia meneguk racun itu terus menerus. Nah, di neraka jahanam, waliyadzubillah.
Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, ya, bunuh diri dengan pedang atau pisau atau yang semisalnya, maka besi tadi ada di tangannya di neraka jahanam nanti, dipegang oleh tangannya dan dia merobek-robek perutnya. Nah, atau menusuk-nusuk perutnya dengan benda tadi, ya. Khalidan mukhalladan fiha abadan, secara terus menerus. Nah, ini ancaman yang sangat keras, ya, bagi mereka yang melakukan aksi bunuh diri. Nah, nas'alullah as-salama wal afiyah. Ya. Yang menjadi syahid tadi tentang hukuman orang yang bunuh diri dengan memakan racun, ya, maka dia akan meneguk racun tersebut di neraka jahanam, nah, secara terus menerus, ya. Kemudian dari jenis yang kedua ini yaitu hewan darat yang beracun, ada yang dikecualikan. Ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan adalah matakunu maslahatan badan fitanawuli, yaitu sekedar yang bisa menjadi maslahat untuk badannya ketika dia mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, misalkan ada hewan yang beracun. Nah, hukum asalnya tadi hewan yang beracun hukumnya haram. Nah, namun dikecualikan sesuatu yang ada maslahat bagi badannya jika dia mengkonsumsinya. Nah, apa contohnya? Contohnya seperti obat-obatan yang dia ada campuran dari hewan yang beracun tadi. Nah, ada obat-obatan, nah, dia mengandung campuran hewan yang beracun tadi, tapi campurannya sedikit. Nah, sekadar, ya, campuran yang bisa membuat obat tersebut bermanfaat bagi badan dalam penyembuhan penyakit, ya, atau dalam rangka membunuh bakteri atau yang lainnya. Apa ya? Nah, jadi kadang ada obat yang memang ada campuran dari makanan yang dari jenis yang kedua tadi, tapi campurannya sekedarnya yaitu sedikit, yang dengan campuran tersebut akan menjadikan obat tadi lebih bermanfaat bagi badan dalam penyembuhan penyakit. Nah, dalam penyembuhan penyakit. Wallahu alam, di sini nggak disebutkan contoh obatnya. Nah, tidak disebutkan contoh obatnya. Ya mungkin obat-obat yang ada sekarang kan, ya, sebenarnya kan ada dampak negatifnya, ya. Nah, obat-obat kimia sekarang beracun apa enggak beracun? Taib, mengandung ini, mengandung itu. Tetapi apa? Nah, obat tersebut bermanfaat bagi badan, ya, untuk penyembuhan. Nah, sehingga dikecualikan tadi. Nah, sehingga dikecualikan. Taib. Baru dua, ya. Nah. Yang ketiga. Yang ketiga adalah hewan-hewan darat yang mustakhbathah, yang menjijikkan. Nah, hewan-hewan darat yang menjijikkan. Apa contohnya? Contohnya tikus, ya, landak, ya.
Nah, dan yang lainnya. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its." Dan dia mengharamkan kepada kalian atau kepada mereka makanan yang baik-baik, ya, dan mengharamkan terhadap mereka al-khaba'its, makanan yang buruk-buruk. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its. Dan dia menghalalkan untuk mereka yang baik-baik, yang thayyibat, dan mengharamkan atas mereka yang khaba'its, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang menjijikkan, yang kotor. Nah, baik. Dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim alaihima rahmatullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawabi la haraja 'ala man qatalahunna. Al-ghurab wal hid'ah wal fa'rah wal aqrab wal kalbil akur." Ada 5 hewan yang tidak ada dosa bagi orang yang membunuhnya. Nah, yaitu ghurab, burung gagak, ya. Hid'ah, ya, burung raja wali, ya, atau elang, ya. Kemudian fa'rah, tikus, wal aqrab, kalajengking, dan kalbul akur, ya. Nah, kalbul akur, hewan buas, ya. Nah, atau anjing yang yang akur, anjing yang buas, anjing yang ganas. Nah, maka tidak mengapa untuk membunuhnya. Nah, anjing gila misalkan, ya. Nah, berbahaya. Baik. Sedikit lagi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, dari jenis hewan darat yang diharamkan adalah hewan yang terlahir dari hasil persilangan antara hewan halal dengan hewan haram. Hasil persilangan, dari hewan yang halal dan hewan yang haram. Contohnya adalah bighal, ya. Nah, bighal itu turunan hasil persilangan antara kuda dengan himar ahliyah, dengan keledai peliharaan. Nah, kuda hukumnya halal dan keledai peliharaan hukumnya haram. Nah, kalau keledai liar, keledai hutan halal, tapi kalau keledai peliharaan hukumnya haram. Persilangan antara kuda dengan keledai peliharaan tadi, lahirlah bighal, ya. Dan karena dia hasil persilangan antara hewan yang halal dengan hewan yang haram, maka hukum bighal ini dagingnya haram. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan, atau dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Zabahna yaumal Khaybar al-khayl wal bighal wal hamir. Fanahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bighal wal hamir wa lam yanhana anil khayl." Kata Jabir bin Abdullah, pada perang Khaybar, ya, kami menyembelih kuda, bighal dan keledai. Nah, ya, karena kehabisan bekal makanan, sehingga terpaksa kuda yang mestinya digunakan untuk berperang, ya, terpaksa disembelih, ya. Nah, kami pada perang Khaybar menyembelih kuda, bighal dan keledai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami dari bighal dan keledai, dan beliau tidak melarang dari menyembelih
Naam, khail, kuda. Nah. Baik. Sehingga ini menunjukkan bahwasannya daging kuda itu halal, sedangkan daging keledai peliharaan dan daging bighal ya, hukumnya haram. Nah. Kemudian yang kelima, dari hewan darat yang haram adalah al-humurul ahliyah. Nah, yang disebutkan tadi yaitu keledai peliharaan. Nah, keledai peliharaan. Nah, dalilnya hadis yang tadi kita baca, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Nah, bahwasannya pada perang Khaybar kami menyembelih kuda, kemudian bighal dan keledai. Dan Rasulullah SAW melarang kami dari bighal dan keledai dan tidak melarang dari kuda. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dalam lafaz yang lain, Jabir bin Abdullah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yaum Khaybar an luhumil humuril ahliyah wa adina fil luhumil khail." Ya. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami ya pada perang Khaybar dari memakan daging keledai peliharaan, dan beliau mengizinkan atau membolehkan memakan daging kuda. Nah. Baik. Ini yang kelima. Yang keenam, dari hewan darat yang diharamkan, dan ini yang terakhir, adalah al-khinzir. Ya, babi. Babi diharamkan berdasarkan ayat yang kita bahas ya pada pertemuan yang lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Disebutkan lahmal khinzir. Nah, ini menunjukkan haramnya daging babi. Nah. Baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, baru satu yang bisa kita baca pada pertemuan malam hari ini. Nah, yaitu jenis yang pertama, yaitu jenis hewan darat. Masih tersisa jenis hewan unggas ya, dan jenis hasyarat, serangga-serangga. Nah, ini baru jenis hewan darat. Belum lagi jenis apa yang diharamkan dari jenis nabati ya, kemudian dari jenis jamadi. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.